Gimana ya kira-kira dosen akuntansi keuangan itu mengatur keuangan rumah tangganya? Ada yang penasaran nggak? Nah, jadi di sini aku mau ngasih tahu kalau misalkan aku punya tips dan trik gimana caranya untuk mengatur dan mengelola keuangan rumah tangga. Nah, ini juga bisa dipakai dan diimplementasikan kepada teman-teman atau rekan-rekan semua yang masih lajang, yang masih single, bisa mengimplementasikan ini biar apa? Biar pengeluarannya itu bisa terlihat rinci dan nggak pusing-pusing juga buat banyak pencatatan-pencatatan di buku. Tapi pencatatan di buku bukan berarti nggak bagus ya, itu juga bagus karena itu jauh lebih, itu juga rinci ya. Nah, sekarang aku bakal mau ngasih tips dan trik gimana caranya bisa ngatur pengeluaran dan pemasukan itu sesuai. Dalam arti kata, kita bisa membaginya itu kayak gini porsinya. Biasanya aku selalu ngebagi penghasilan itu seperti ini. Ya, 50%, 30% dan 20%. 50%-nya itu adalah kebutuhan bulanan dan 30%-nya adalah untuk tabungan dan 20%-nya adalah untuk kebutuhan keinginan. Nah, maka yang bisa aku hitung untuk kebutuhan bulanan itu adalah yang 50%. Ya. Jadi yang 30% ini nggak bisa aku ganggu gugat dan 20% ini juga tidak boleh diganggu gugat. Ini masuknya ke dalam pos yang berbeda. Sebenarnya porsi 30 dan 20% itu bisa bolak-balik ya porsinya. Karena apa? Itu balik lagi kepada diri teman-teman masing-masing. Kalau misalkan teman-teman itu terlalu konsumtif, mungkin bisa jadi tabungannya dikurangi, tapi keinginannya ditambah. Alangkah jauh lebih baiknya untuk menurunkan pembelian yang nggak terduga gitu ya, menurut aku. Karena jauh lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum membeli. Nah, jadi caranya apa? Caranya kita nggak usah buka-buka fitur-fitur belanja-belanja. Soalnya apa? Meskipun kita nggak punya keinginan untuk membeli, tapi ketika kita sudah membuka aplikasi tersebut, aplikasi belanja tersebut, pasti akan muncul dari diri kita untuk membeli. Itu adalah sifat yang manusiawi. Makanya alangkah jauh lebih baiknya teman-teman untuk menghindari itu. Agar apa? Agar tingkat konsumtif teman-teman juga pastinya akan menurun. Nah, untuk mengatur belanja pokok mingguan atau bulanan, biasanya aku pakai aplikasi ini, Money Tracker. Nah, jadi di Money Tracker ini aku bisa ngeliat kira-kira pengeluaran apa aja nih yang aku lakukan pada seminggu ini kah atau sebulan ini. Tergantung teman-teman maunya kayak gimana pencatatannya. Nah, jadi kita cuma tinggal masukin, misalkan Oke, iya, boleh. Misalkan kita itu sudah menentukan anggaran untuk bulanan kita itu 6 juta sebulan. Misal ya, 6 juta sebulan. Nih, jadi kita tinggal masukin aja nih pemasukan 6 juta sebulan, oke? Nah, kalau misalkan udah 6 juta sebulan, otomatis kan kadang-kadang kita nggak sadar ya, apalagi kalau misalkan kita pegangnya duit cash, tiba-tiba habis aja, 500.000 diambil habis, 500.000 diambil habis, pasti kayak gitu nggak sih? Kalau uang cash di tangan pasti nggak akan pernah bertahan. Nah, di sini kita bisa ngitung kira-kira dalam seminggu itu kita ngeluarin duit buat apa aja. Makanya aku terbiasa buat mencatat di sini. Kadang-kadang misalkan kayak nih, aku makan bakso nih tadi habis 130.000 ya, misal gitu ya. Terus aku langsung catat di sini. Aku makan bakso 130.000. Nah, otomatis di sini akan ada pengurangannya 5.780 sisanya. Dan begitu seterusnya. Misalkan di sini aku juga buat ya, di sini aku buat. Nanti bakalan aku buat videonya di sini ya. Mudah-mudahan bisa. Kalau misalkan aku bisa bikin videonya di sini, akan jauh lebih enak. Teman-teman bakalan jauh lebih kelihatan ya. Misalkan ya di sini aku ngebuat belanja itu kan karena ini kan kebutuhan pokok ya. Aku anggap itu belanja ke pasar ya. Misalkan dalam seminggu itu aku belanja ke pasar itu habis 400.000 ya untuk ke belanja ke pasar. Belanja mingguan untuk kebutuhan makan ya. Oke. Terus itu udah langsung keluar ya, langsung berkurang sisanya berapa ya. Terus apalagi kebutuhan aku, mitanya aku jajan nih minum-minuman kayak beli es teh Indonesia gitu ya. Anggap aja aku ngabisin duit itu sekitar 40.000 untuk itu ya, es teh. Langsung terperinci kan berapanya. Terus misalkan aku juga ngeluarin duit itu buat beli jajanan anak-anak aku gitu ya. Misalkan aku ngeluarin duit buat jajan anak-anak aku tuh 150.000 jajan anak-anak.
Oke, di sini udah keluar saldo sisa akhirnya adalah 5.280.000. Ini pencatatannya juga jelas ya, ada tulisannya di sini bahwa ini tuh tanggal 3 Desember. Setelah pengeluaran yang sudah aku catat ini, misalkan ini waktunya sudah habis dalam seminggu ya, kita anggap ini waktunya sudah seminggu, oke? Nah, maka kita bisa lihat di sini laporannya. Kita bisa lihat bahwa dari 6 juta yang sudah aku anggarkan itu, pengeluaran aku pada minggu ini tuh 720.000. 720.000 bisa kita lihat ya kan. Nah, untuk biar bisa lebih rinci lagi, kira-kira 720.000-nya ini lebih banyak kemana nih porsi-porsinya yang sudah aku keluarkan ya kan. Nah, di sini aku bisa lihat ada grafiknya ya. Aku bisa lihat bahwa di sini aku mengeluarkan duit untuk makanan yang aku beli di luar itu sebesar 18,05%. Dan minuman yang aku beli itu 5,5% pada minggu itu. Note lagi, catatannya boleh dalam bulanan, boleh dalam mingguan, itu terserah teman-teman buat ngaturnya ya. Ini aku catatnya berdasarkan hitungan mingguan dengan anggaran sebulannya itu 6 juta. Nah, jadi otomatis aku itu mengeluarkan untuk mingguan itu adalah 720.000. Ya, berarti kita sudah ketahui bahwa kebutuhan aku dalam seminggu itu adalah 720.000 ya, itu andai kata aja ya. Nah, teman-teman boleh mempraktekkannya langsung dengan kebutuhan teman-teman di sini. Karena untuk fitur pengeluaran juga cukup banyak di sini, teman-teman bisa pilih. Ya. Jadi gimana? Sangat membantu kan aplikasi ini? Selamat mencoba. Bye bye.